Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabarnya teman-teman sekalian? Selamat datang lagi, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas salah satu ilmu yang sebenarnya udah lumayan lumrah lah ya, udah biasa kita dengar ilmu ini. Jadi ini tuh berbicara tentang The Secret, teman-teman ya. Sebenarnya tentang The Secret ini saya sudah tahu lumayan lama ketika saya duduk di SMA atau di Madrasah Aliyah ya, karena saya dulu mondok. Jadi saya dulu sempat dikasih tahu sama salah seorang guru saya tentang video ini. Jadi di video ini tuh diajarkan tentang kayak mengubah pola pikir dan mengubah perasaan seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi entah kenapa 2 malam kemarin saya tuh kepikiran lagi tentang The Secret ini, karena saya seperti yang video-video sebelumnya, saya tuh pengen mencapai beberapa target ataupun goal saya yang memang saat ini belum kesampaian. Makanya saya teringat lagi dengan The Secret ini, kemudian saya nonton dan saya mulai memahami lagi tentang The Secret ini, walaupun gak terlalu paham tapi lumayan lah ya teman-teman. Adalah salah satu ilmu yang digunakan oleh orang-orang dulu, raja-raja ataupun orang-orang barat untuk mencapai apa yang mereka inginkan ya. Jadi The Secret ini bisa mengabulkan segala permintaan kita, baik itu permintaan kita tentang kesehatan, tentang kekayaan, kebahagiaan dan lain sebagainya, itu bisa dikabulkan. Tetapi sebenarnya ini tuh adalah cara ya teman-teman, kalau untuk mengabulkan secara langsung itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah orang Islam ya. Jadi sebelum kita ngebahas lebih jauh bagaimana cara mendapatkan mimpi kita, kita harus tahu dulu tentang LOA. LOA itu adalah Law of Attraction atau hukum ketertarikan. Artinya bagaimana kita tertarik pada sesuatu dan sesuatu tertarik pada kita. Bagaimana kita menarik sesuatu dan sesuatu itu juga mau ditarik oleh kita. Makanya disebut dengan hukum ketertarikan. Kita contohkan aja misalnya nih ya, saya pengen punya sebuah motor lah ibaratnya ya. Jadi untuk motor yang saya inginkan, saya harus tahu dengan pasti dari jenisnya, warnanya, apalagi ya, misalnya segala sesuatu tentang motor tersebut, itu ya saya harus tahu lah gitu. Agar kenapa? Karena nanti dari The Secret itu akan ada beberapa tahapan-tahapan yang kita lakukan. Misalnya harus ada visualisasi. Visualisasi itu teman-teman artinya membayangkan. Artinya bagaimana mungkin kita bisa membayangkan sesuatu kalau kita tidak pernah melihatnya, ya kan? Kalau gimana kita mau membayangkan secara detail sedangkan kita belum pernah melihatnya, belum pernah menaikinya, kita nggak tahu merek, kita nggak tahu warna segala macam. Makanya attraction itu atau ketertarikan itu harus benar-benar sesuatu yang kita inginkan, dan sesuatu yang kita inginkan tersebut kita udah tahu nih tujuan kita tuh, misalnya kayak warnanya, ukurannya, rasanya, bentuknya, segala macamnya, itu kita sudah tahu dari A-nya sampai Z-nya. Makanya kita harus belajar tentang Law of Attraction ya. Kita harus paham dulu nih yang kita inginkan itu, agar kita benar-benar tertarik kepada benda tersebut dan benda tersebut mau saat kita tarik ya. Nah kemudian teman-teman, ternyata di The Secret ini sebenarnya simple sih, mudah sekali, tapi untuk praktiknya itu sangat susah. Jadi dalam The Secret ini ada 2 hal yang harus kita rubah. Pertama adalah pola pikir atau pemikiran kita, karena di situ disebutkan apa yang kita pikirkan itu akan menjadi sebuah kenyataan ya. Kebanyakan orang-orang itu memikirkan segala sesuatu yang mereka tidak sukai. Oleh karena itu sesuatu itu datang terus-menerus. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dzanni 'abdi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau orang-orang barat sih nyebutnya semesta ya, alam semesta. Tapi kalau kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh karena itu kita harus memperbaiki pikiran kita nih ya. Kenapa ya? Kalau pikiran kita bagus, otomatis kehidupan kita juga akan bagus. Tetapi kalau kita mikirnya nggak bagus, ya jangan salahkan kita kalau kemudian kita mikirnya misalnya tentang kreditan, kita mikirnya tentang kesusahan hidup, kita mikirnya tentang kehabisan uang, ya yang akan datang ke dalam kehidupan kita ya hal itu. Kenapa? Karena di otak kita, di pikiran kita yang ada itu hal-hal yang negatif. Misalnya kayak tadi hutang yang numpuk, atau misalnya orang
orang-orang yang gak respect sama kita karena kita mungkin pemalu lah, kita introvert lah, atau mungkin kita orangnya tidak percaya diri. Akhirnya orang-orang melihat kita pun ya akan seperti apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena secara tidak sadar atau alam bawah sadar kita sudah menuntun kita untuk menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Makanya kalau kita pengen jadi disenangin oleh orang lain, berpikir bahwa kita adalah orang yang menyenangkan, kita adalah orang yang berani, kita adalah orangnya yang punya energi positif dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai pemikiran-pemikiran yang ada di kepala kita itu membuat kehidupan kita ini menjadi tidak baik, ya. Di situ juga disebutkan bahwa gagasan menjadi kenyataan. Udah jelas banget ya. Jadi gagasan itu adalah pemikiran. Pemikiran akan menjadi kenyataan. Benar sekali. Kenapa? Karena tadi sudah kita sebutkan di awal, alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu secara tidak kita sadari, karena memang alam bawah sadar itu mendorong kita untuk melakukan atau untuk mendapatkan apa yang kita pikirkan, ya. Jadi jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang tidak kita sukai. Karena sekali aja kita mikir yang tidak kita sukai, ya, itu akan terjadi dalam hidup kita. Percaya nggak percaya, kita harus percaya, ya. Kenapa? Karena itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Jadi intinya teman-teman dalam The Secret ini yang pertama itu adalah kita harus be positif, ya, artinya berpikir yang positif, atau dalam bahasa Islamnya disebut dengan husnudzon. Apapun yang terjadi yang dalam hidup kita, ya kita harus berpikir yang positif. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Jadi kalau misalnya dicontohkan, misalnya saya bangun jam 6:30 gitu ya. Kalau langsung mandi, langsung sarapan, datang ke sekolah, datang ke tempat kerja pasti akan terlambat. Maka karena pikiran kita terlambat, akhirnya alam bawah sadar kita mendorong kemudian untuk kita terlambat. Makanya jangan sampai walaupun kita bangunnya jam 6:30 misalnya mandi dan sarapan, ya yang termindset di otak kita bukan terlambat, tapi saya pasti datang tepat waktu. Nah, secara tidak kita sadari, ya alam semesta itu akan menggerakkan diri kita itu untuk datang tepat waktu, bukan tidak tepat pada waktunya. Ya seperti itu. Intinya pertama itu yang kita perbaikin adalah pikiran kita. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini, berpikir yang baik-baik, ya positif-positif. Kalau misalnya punya mobil, pengen punya mobil, maksudnya walaupun mungkin keuangan kita itu sedikit, tapi tetap nggak masalah. Kita punya mimpi, punya mobil Pajero Sport, warna ini, nomor ini, gini. Bayangkan aja, masalah terkabulnya kapan, masalah caranya ke kita itu kapan, itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita adalah berpikir yang positif, berani bermimpi, berani bercita-cita. Pasti akan terkabul. Apapun yang kita inginkan pasti akan terkabul. Cuman caranya, waktunya kita nggak pernah tahu. Yang penting saat kita menginginkan sesuatu, saat kita memimpikan sesuatu, kita harus tetap punya usaha-usaha, ya. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan manfaat ataupun keajaiban dari The Secret ini adalah feeling ataupun perasaan, ya. Setelah tadi kita merubah pikiran kita juga harus merubah perasaan kita. Artinya saat tadi kita pengen punya motor gitu ya, kita contohkan di awal, kita punya motor ini bukan karena kita ikut-ikutan orang lain. Misalnya ada tetangga kita yang punya motor bagus lah misalnya, ya, saya nggak bisa sebutkan mereknya apa karena saya tidak mengerti dunia permotoran sebenarnya. Tetapi kemudian karena dia punya motor bagus, warnanya bagus, kemudian kita kayak ngerasa, aduh pengen punya motor kayak gitu dia punya. Nah, itu adalah bukan sesuatu yang disebut perasaan. Jadi perasaan itu memang benar-benar muncul dari hati kita. Barang tersebut juga sesuai dengan kebutuhan, bukan cuma pengen aja untuk gaya-gayaan, tetapi memang kita butuh benda tersebut. Dan dengan rasa kita untuk memiliki benda tersebut karena kita butuh, karena memang kita kenal, karena memang kita suka, artinya kita sudah menerapkan law of attraction tadi ya, hukum ketertarikan. Nanti kita sudah tertarik pada benda tersebut karena memang kita butuh dan kita sudah kenal dan kita memang pengen banget sama benda tersebut, ya. Kita harus berani mengubah perasaan kita. Misalnya nih hari-hari kita kayak sedih, melo, walaupun kita diputusin biar kayak pacaran gitu, ataupun kita habis punya masalah gitu loh. Jangan sampai masalah tersebut terbawa dalam suasana hati kita sepanjang hari. Jadi gimana caranya masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini tidak menjadikan kita bad mood gitu loh. Jadi gimana caranya untuk mengembalikan mood agar perasaan kita ini tetap merasa bahagia, agar tetap merasa senang? Ya kita bisa dengarkan lagu, kalau dalam kita tuh dengarkan sholawat, membaca Al-Quran, atau kita ngelihat kalau punya anak, ya kita lihat anak kita yang paling lucu, ya bisa untuk membangunkan mood, atau misalnya makan, ya kan,
itu bisa membangunkan mood sekali ya. Jadi perasaan itu penting untuk mencapai apa yang akan kita raih. Sedikit lagi kita lanjutkan ya. Jadi ada dua hal yang harus kita rubah tadi adalah pikiran dan juga perasaan. Dan saya pikir akan terlalu panjang jika dijelaskan lebih panjang lagi. Sebenarnya sih kalau dalam video The Secret yang ada di YouTube itu panjangnya sekitar kurang lebih 1 jam. Cuma saya rangkum aja gimana simpelnya gitu. Jadi simpelnya kita rubah pikiran kita, rubah juga perasaan kita. Jangan sampai kita itu memiliki perasaan yang negatif dan juga pemikiran negatif. Intinya jalani aja semuanya itu. Dan saat kita sudah menerapkan pemikiran yang baik, perasaan juga yang baik, dan kita tidak boleh menjadi orang yang buruk-buruk. Bukan berarti hari ini kita berubah pikiran kita, besok tiba-tiba apa yang kita inginkan langsung terkabul. Tidak ya teman-teman ya. Tetap harus bersabar ya. Tetap harus menunggu. Ada usaha-usaha yang harus kita lakukan. Dan caranya pun kadang-kadang di luar pemikiran kita. Jadi nggak apa-apa, bermimpilah sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Urusan bagaimana caranya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, atau bagi orang Barat disebut dengan urusan alam semesta. Nah teman-teman ya, tadi sudah kita bahas tentang merubah pikiran juga perasaan. Jadi ada tiga cara nih untuk kita mendapatkan apa yang kita mau, untuk kita kemudian bisa menerapkan The Secret ini. Jadi yang pertama itu adalah meminta. Karena tadi sudah kita bahas bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya kita sebagai manusia ini tinggal minta aja, menengadahkan tangan, berdoa dengan sebenar-benarnya, karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka pasti akan aku kabulkan. Minta apa aja, dari hal yang terkecil, dari hal yang terbesar, hal yang mungkin menurut orang lain mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Minta apapun yang kita inginkan itu diminta, karena apa yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah believe. Arti believe itu adalah percaya ataupun yakin. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa apa yang kita pintakan itu pasti akan dikabulkan, pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah menerima. Apa sih maksudnya menerima? Artinya teman-teman, maksud dari kata menerima itu adalah kita itu memposisikan diri kita seolah-olah apa yang tadi kita pinta dan apa tadi yang sudah kita yakin itu sudah terkabul gitu loh. Misalnya kayak tadi saya minta mobil ibaratnya ya. Misalnya saya minta mobil, jadi saya menerima seolah-olah saya sudah dapat mobil itu. Jadi saya bayangkan, saya visualisasikan diri saya itu sudah punya mobil, bagaimana cara hidupinya, bagaimana cara memparkirkannya, bagaimana cara nyetirnya ya gitu ya. Kayak seolah-olah saya sudah berjalan, saya bayangkan, saya pejamkan mata dengan nyamannya, dengan enaknya gitu loh. Saat saya sudah punya mobil, maka suatu saat nanti saat kita sudah menerapkan 3 hal ini, insya Allah gitu loh, atas izin Allah, qadarullah, mimpi yang tadi sudah kita catatkan, benda yang tadi sudah kita pintakan akan terkabul. Sekali lagi caranya gimana ya, biarlah itu urusan Allah, gak usah dipikirin ya. Dan saat kita sudah meminta, saat kita sudah believe, dan saat kita sudah menerima tadi, dan ingat ya, kita harus menerapkan detachment, atau dalam bahasa Arabnya, bahasa Islamnya disebut dengan tawakal. Artinya tawakal itu let it go aja gitu ya, dilupakan aja, gak usah terlalu kemudian terpikiran, overthinking, aduh kapan dikabulin ya, kok gak dikabulin ya, gak usah berpikir seperti itu. Pokoknya intinya minta, percaya, terima, udah let it go gitu, lepaskan. Karena saat kita sudah mulai lupa, waktu kita untuk kemudian mencapai apa yang tadi kita minta itu lebih dekat lagi. Tapi saat kita kepikiran, akan makin lama karena kita terburu-buru. Karena at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. Karena pelan-pelan itu dari Allah dan yang tergesa-gesa itu dari setan. Gak mau kan jadi temannya setan, makanya jangan jadi orang yang tergesa-gesa. Nah oke teman-teman, saya pikir segitu dulu untuk video kali ini. Saya mohon maaf banget jika di dalam ucapan saya terdapat banyak kesalahan, kekhilafan, dan jika ada yang kurang-kurang boleh tolong diingatkan saya di kolom komentar. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan semoga saya bisa sharing lebih banyak lagi ke teman-teman sekalian. Sekali lagi kalau ada salah saya mohon maaf, kepada Allah kita mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.